Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Bensar Aditya Nurfalah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural, mulai dari pengertiannya, lalu bagaimana peran sekolah dalam pengembangannya, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Jika kalian penasaran, yuk simak video berikut ini. Nah, Azumardi Azra mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan secara keseluruhan. Di samping itu, Prudence Crandall mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap latar belakang peserta didik, baik dari aspek keragaman suku, ras, agama, dan juga budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural itu adalah suatu pendidikan yang mengupayakan supaya peserta didik dapat memiliki respon baik dan positif dalam menghargai dan juga menghormati keberagaman yang ada. Karena di Indonesia sendiri, pendidikan seperti pendidikan multikultural adalah suatu hal yang sangat tepat untuk diterapkan. Pasalnya, mengingat keberagaman dan kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai harta yang luar biasa tak ternilai. Dan secara tidak langsung, pendidikan multikultural juga memiliki hubungan erat akan terciptanya demokrasi dan hak asasi yang mampu mengupas masalah keberagaman dalam suatu wilayah bahkan negara, sehingga tercipta kehidupan yang memiliki karakter berbeda-beda namun tetap menjunjung tinggi satu bendera. Mengingat Indonesia juga merupakan sebuah negara yang penuh dengan keberagaman budaya, bahasa, suku yang sudah pasti memiliki banyak perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi sangat penting untuk membangun karakter kebersamaan di tengah beragam perbedaan yang sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yakni walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sekolah, pendidikan multikultural harus terus diupayakan karena dapat menjadi suatu proses pengembangan seluruh potensi peserta didik yang menghargai akan pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keragaman budaya, etnis, suku, dan agama. Pemahaman inilah yang nantinya akan berimplikasi sangat luas dalam pendidikan di sekolah, karena pendidikan itu sendiri dapat dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses panjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan juga penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datang dan budaya apapun yang dia miliki. Harapannya adalah terciptanya kedamaian sejati, keamanan yang tidak dihantui kecemasan, dan kebahagiaan tanpa rekayasa. Karena multikulturalisme itu bukanlah sebuah wacana, melainkan suatu ideologi yang harus diusahakan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam konteks tegaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sekolah sendiri, aspek-aspek kegiatan pendidikan multikultural merupakan usaha untuk mengubah dan mengembangkan sekolah-sekolah sebagai institusi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa memandang adanya kelas sosial, gender, ras, suku, agama, dan juga kelompok-kelompok multikultural lainnya. Dikatakan oleh Elashmawi dan Harris bahwa terdapat 6 kompetensi multikultural seorang guru di sekolah. Antara lain, yang pertama, memiliki tingkat nilai dan hubungan sosial yang luas. Yang kedua, bersifat terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman peserta didik. Ketiga, sikap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang ras dan gender. Keempat, memfasilitasi siswa yang minoritas. Kelima, mau berkolaborasi dan berkoalisi dengan pihak manapun. Dan yang keenam, berorientasi pada program dan masa depan. Untuk tahapannya, terdapat beberapa tahapan.
Untuk implementasi pendidikan multikultural di sekolah juga terdapat beberapa spesifikasinya. Dikatakan oleh Banks bahwa sekolah yang memiliki komitmen untuk mengembangkan pluralisme harus nampak di dalam yang pertama, mengembangkan respek aktivitas sekolah terhadap keragaman etnik. Yang kedua, mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipasi bersama dari beberapa kelompok budaya. Yang ketiga, memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu dan kelompok. Dan yang keempat, memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi. Dari sini, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut dengan cara-cara. Yang pertama, mengajar itu bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, namun perlu memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan dan berpartisipasi secara aktif dalam mencari, mengolah, dan juga memperoleh pengetahuan atau informasi, sehingga dapat menjadi suatu pemahaman yang terintegrasi dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Yang kedua, pengembangan budaya perlu dilakukan agar dapat dipahami dengan baik dan bersifat sesuai dengan realita kehidupan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik datang ke sekolah diawali dengan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga pembelajaran harus mampu mengkaitkan antara konsep-konsep baru dengan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya oleh si peserta didik. Maka, dalam konteks ini, pembelajaran secara kontekstual harus terus diupayakan. Manajemen sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural dapat ditempuh dengan berbagai ragam cara. Antara lain, yang pertama, proses pendidikan di sekolah diusahakan menerapkan manajemen sekolah berbasis multikultural yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, seluruh guru dan peserta didik, orang tua, dan bahkan komite sekolah. Lalu yang kedua, mengembangkan suasana yang kondusif di sekolah dengan ditandai oleh adanya rasa saling menghormati, sikap saling menghargai antara berbagai pihak yang berbeda. Lalu yang ketiga, mengembangkan kebijakan atau peraturan sekolah yang menghindarkan sifat diskriminatif dan eksklusif terhadap salah satu kelompok atau lebih yang ada di sekolah. Sehingga kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan harus bersifat inklusif. Dan yang keempat, sekolah dapat memenuhi kebutuhan semua unsur multikultural secara proporsional, baik aspek budayanya, sosial ekonomi, bahasa, gender, dan sebagainya dalam pluralitas komunitas sekolah yang dinamis. Lalu yang kelima, dapat juga mengembangkan komunikasi dan interaksi yang efektif antar warga sekolah, guna menghindari munculnya permasalahan kelompok multikultural yang belum terselesaikan dan bahkan dapat juga meminimalisir permasalahan yang sekiranya akan datang. Yang keenam, sekolah mampu mengembangkan visi, misi, dan tujuan sekolah agar mendapat dukungan dari semua warga yang ada di sekolah dengan memperhatikan aspek pluralitas. Lalu yang ketujuh, sekolah perlu mengembangkan dukungan normatif untuk mencegah, mengembangkan, dan menindak agar pendidikan multikultural di sekolah berjalan secara harmonis dan dinamis guna mendukung keberhasilan proses pendidikan multikultural di sekolah. Maka perlu didukung juga oleh kompetensi multikultural seorang guru, dan semua hal tersebut tidaklah akan tercapai tanpa adanya kerjasama nyata, kesadaran diri, kemauan yang besar, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak.